Apa kabarnya? Semoga terus sukacita luar biasa ya. Wah, udah hari Minggu nih. Adik-adik udah pada mandi belum? Udah pada gosok gigi yang bersih belum? Kalau sudah, sebelum kita mulai ibadah, ada panduan IMPA online nih. Yang pertama, adik-adik yang mau IMPA harus menggunakan pakaian seperti adik-adik IMPA ke gereja yang rapi dan sopan ya. Yang kedua, jangan lupa Alkitabnya dan juga buku bukti ibadah atau memo saat beribadah. Yang ketiga, adik-adik tidak boleh makan ya saat beribadah. Dan yang terakhir, untuk orang tua, mohon bimbingannya untuk adik-adik yang akan mengikuti IMPA online. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Sukacita luar biasa. Nah adik-adik, kita kembali lagi nih mengikuti IMPA online. Dan kakak yakin adik-adik yang di rumah itu udah pada wangi-wangi, udah pada cantik-cantik, dan pastinya udah pada ganteng, iya kan? Nah adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk ice breaking dulu. Kita mau gerak-gerak supaya makin semangat. Oke adik-adik, kakak undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ice breaking yang pertama, yaitu ICL. Pasti udah pada tahu kan adik-adik? Kalau udah pada tahu, ikutin kakak-kakaknya ya. Kita akan bernyanyi, kita akan gerak-gerak bersama. Oke? Kita masih berdiri, kita masih mau gerak-gerakin badan kita supaya makin semangat. Dan lagu ice breaking yang kedua itu adik-adik lagu yang baru. Lagu apa ya kakak-kakak? Engkau Yesus Tuhanku. Nah itu dia lagunya adik-adik, kita gerak sama-sama ya, oke? Karena itu mari saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kita akan nyanyikan Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi
kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Tria 244 Hatiku Senang. Diulang 2 kali ya adik-adik. Hatiku senang, Yesus menebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Sekali lagi adik-adik. Hatiku senang, Yesus menebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Oke adik-adik, kita akan berdoa yang dipimpin oleh adik layan dari sektor 1. Mari kita berdalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami untuk hari ini. Berkati juga kakak layan kami yang akan memimpin ibadah kami, dan juga teman-teman yang akan beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Tria 223 Tuhan kau memanggil aku. Diulang 2 kali adik-adik. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Sekali lagi adik-adik. Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami berterima kasih karena pada saat ini Tuhan Yesus masih izinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami juga boleh tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat dengarkan oleh adik-adik layan dan dilakukannya di kehidupan adik-adik layan kami. Inilah doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Sarah. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Ulangan 9 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Adik-adik siapin Alkitabnya dulu ya. Udah? Kalau udah, kakak bacain ya. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini
bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang diperjanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasaku lah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada minggu ini bersama Tuhan ada damai sejahtera. Nah, tapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan main tebak-tebakan dulu ya. Jadi kita akan main tebak-tebakan tokoh Alkitab. Kakak akan menyebutkan ciri-cirinya, adik-adik di rumah akan berusaha menjawabnya. Oke, yang pertama, aku adalah tokoh Alkitab Perjanjian Lama. Yang kedua, aku berasal dari suku Lewi. Nah, udah pada tahu belum ya? Yang ketiga, ayahku bernama Amram, ibuku bernama Yokebed. Yang keempat, aku diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wah, kira-kira siapa ya? Oke adik-adik, kakak hitung sampai 3, kita jawab sama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk adik-adik yang menjawab Bapak Musa, jawaban adik-adik benar ya. Jadi adik-adik, Bapak Musa adalah penulis dari kitab Ulangan. Nah, isi dari kitab Ulangan ini adalah tentang kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Pada Ulangan 9 ayat 1-6 ini, Bapak Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak melupakan Tuhan ketika memasuki tanah Kanaan nantinya adik-adik. Jadi di sini posisinya bangsa Israel belum masuk ke tanah Kanaan. Oleh sebab itu Bapak Musa mau ngingatin dulu kepada bangsa Israel bahwa ketika mereka sudah mencapai tanah Kanaan itu bukan karena kuat atau hebatnya bangsa Israel, tetapi itu semua karena pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan. Mari kita lihat lebih dalam lagi apa saja sih yang dilakukan Tuhan untuk bangsa Israel. Yang pertama adik-adik, pada saat itu tanah Kanaan bukanlah tanah yang kosong adik-adik. Jadi tanah Kanaan itu sudah ada penghuninya. Nah, nama penduduknya adalah orang Enak. Orang-orang Enak ini terkenal tidak bisa dikalahkan. Badannya tinggi dan sangat kuat. Bangunan di sana besar-besar dan kuat-kuat, tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa runtuh. Makanya mustahil kan bangsa Israel yang badannya kecil-kecil dan lemah-lemah bisa mengalahkan orang Enak. Tapi adik-adik, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menolong bangsa Israel dan membantu bangsa Israel dengan memusnahkan dan menghukum orang-orang Enak. Wah, baik kan Tuhan? Nah, tapi ada yang perlu dicatat ya adik-adik. Tanah Kanaan itu diberikan ke bangsa Israel bukan karena bangsa Israel layak atau pantas, tetapi memang karena orang-orang Enak penduduk Kanaan tersebut sering melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, sering membuat Tuhan sedih. Nah, yang terakhir adik-adik,
Tuhan menepati janjinya. Jadi dulu Tuhan itu membuat perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan Bapak Yakub, agar bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir dan bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, seperti Bapak Musa yang mengingatkan bangsa Israel, Tuhan juga ingin mengingatkan adik-adik melalui kakak agar tidak melupakan Tuhan juga loh. Kira-kira gimana caranya ya? Nah, caranya adalah dengan berterima kasih ke Tuhan lewat apa yang kita alami setiap harinya. Contohnya, adik-adik bangun pagi seperti di gambar. Masih dalam keadaan bernafas gak? Coba ingat-ingat tadi pagi. Adik-adik masih bisa berdiri gak pakai kakinya? Adik-adik masih bisa bangkit dari tempat tidur? Oleh sebab itu, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, kemudian adik-adik masih bisa makan kayak di gambar? Masih kan? Walaupun lauknya sederhana, gak kayak di gambar, lauknya tahu, tempe, telur, atau sayur, gak masalah adik-adik. Tahu, tempe, sayur juga bisa menyehatkan adik-adik. Oleh sebab itu, adik-adik harus tetap bersyukur. Selanjutnya, adik-adik masih bisa belajar di rumah, walaupun gak belajar di sekolah ya. Itu juga harus adik-adik syukuri. Seperti saat ini juga adik-adik sedang ibadah online, walaupun gak seperti biasanya di gereja, adik-adik tetap harus bersyukur. Karena gak masalah tempat adik-adik ibadah, yang penting hati adik-adik. Kalau hati adik-adik tertuju kepada Tuhan dengan tulus, Tuhan pasti berada di tengah-tengah adik-adik. Selanjutnya, adik-adik masih bisa bertemu dengan mama, bertemu dengan papa, kakak, adik, walaupun berjaga jarak. Itu adalah hal yang harus juga disyukuri. Nah, setelah kita lihat-lihat, banyak banget ya hal-hal kecil yang seharusnya kita bisa syukuri. Mari kita belajar bahwa hidup kita karena anugerah dan pertolongan Tuhan, bukan karena kita kuat atau hebat. Seperti bangsa Israel yang bisa keluar dari perbudakan Mesir, bisa melewati tanah Kanaan, bahkan bisa mengalahkan bangsa Enak dan memasuki tanah Kanaan. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, mulai sekarang adik-adik dan kakak, mari belajar bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, damai dari Tuhan pasti menetap di hati adik-adik dan kakak, sehingga kita tidak mudah kecewa dan tidak mudah mengeluh. Demikian firman Tuhan, amin. Oke adik-adik, jadi minggu ini kita ada aktivitas loh. Aktivitasnya apa aja ya? Nah, yang pertama, adik-adik bisa pilih nih antara membuat puisi, membuat pantun, atau menggambar dengan tema seperti firman Tuhan kita tadi, rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, untuk puisi dan pantun, kakak akan mencontohkannya ya. Kakak ada buat loh. Dengan judul Tuhan Yesus terima kasih. Kakak mulai ya. Bangun tidur, aku masih bernapas. Saat aku lapar, makanan tersedia setiap hari. Aku keluar dan merasakan hangatnya matahari. Siapakah yang sebaik ini? Aku sadar bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, kemudian untuk pantun kakak juga sediain loh. Kakak coba bacain ya. Oke. Adik-adik suka dengar firman? Cakep. Firman Tuhan masuk ke hati. Cakep. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan yang selalu ada setiap hari. Yeay. Nah, untuk adik-adik yang memilih aktivitas menggambar, adik-adik bisa menggambar seperti ini, atau seperti ini.
Nah, nanti hasil gambarnya boleh difotoin dan dikirim ke kakak layannya. Untuk pantun dan puisi, adik-adik juga bisa memilih. Cuman ditulis atau divideokan. Kalau adik-adik memvideokan, adik-adik berpantun atau berpuisi, itu dapat nilai plusnya loh. Semangat adik-adik! Shalom adik-adik. Shalom. Kaget ya? Kakak sengaja bikin kalian kaget supaya lebih semangat lagi. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang giliran kita untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dari Kidung Ceria 175. Mengucap syukurlah. Ucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Sekali lagi. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh adik-adik kita dari sektor 1. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami mau berdoa buat bangsa negara kami, yaitu Bapak Presiden, Wakil Bapak Presiden, beserta menteri-menterinya. Jauhkanlah mereka dari penyakit dan limpahkanlah rezeki mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa ini, supaya bangsa Indonesia dapat terhindar dari COVID-19, agar kami dapat beraktivitas seperti semula. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah gereja-gereja yang ada di dunia dan di Indonesia. Tuhan berkati pendeta dan Bapak Ibu majelis. Tuhan berkati, berilah kesehatan, kekuatan untuk terus melayani Tuhan. Hanya inilah doa-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa buat teman-teman kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman kami semua, baik yang sakit maupun yang malas. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi yang sakit dan ketuk pintu hati bagi yang malas. Hari Minggu berikutnya mereka boleh mengikuti ibadah hari Minggu. Kiranya mereka dapat mengikuti ibadah hari Minggu. Pelayanan anak online. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh melaksanakan ibadah minggu pelayanan anak ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang secukupnya Tuhan. Tuhan, kami mendoakan orang tua kami. Berikanlah mereka kesabaran dan hikmat dalam mengajar kami Tuhan. Tuhan, kami mendoakan orang tua kami yang sedang bekerja. Berkatilah mereka dalam bekerja. Lancarkanlah semua yang mereka kerjakan Tuhan, supaya bisa menafkahi keluarganya Tuhan.
Tuhan, kami mau mendoakan juga orang tua kami yang mempunyai masalah dalam pekerjaan ataupun belum mendapatkan pekerjaan. Berkatilah mereka, bukalah jalan untuk mereka Tuhan, supaya dapat menyelesaikan semua masalah Tuhan. Melalui anakmu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kakak lain kami, kiranya Tuhan boleh memberkati kakak lain kami dalam pekerjaannya, pendidikannya, dan pelayanannya. Dan berkatilah kakak lain kami saat ini pelayanan dan ibadah online, kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka dan kegiatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami yang baik, kami juga mau berdoa buat adik-adik klien kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang mereka dengar boleh mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati mereka dalam tubuh kembang mereka agar mereka selalu menjadi kepala dan bukan ekor dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan kami juga tahu doa kami ini jauh dari kata sempurna. Kiranya Tuhan mensempurnakan doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami dan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sama nih kayak minggu-minggu sebelumnya. Persembahan yang adik-adik sudah pegang, adik-adik kasih lagi ke orang tua adik-adik. Nanti orang tua adik-adik bakal kasih ke korsek masing-masing. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Sekali lagi. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Oke, persembahan kita akan didoakan oleh adik-adik kita dari sektor 1. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan itu dapat memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah tangan-tangan memberi persembahan. Berkati juga kakak layan yang mengelola persembahan. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan Sari Warta PA. Sebelum itu, kakak mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang di rumah sudah boleh menyaksikan IMPA Online hari ini. Dan kakak juga mau mengucapkan terima kasih untuk orang tua yang sudah boleh mendampingi anak-anaknya untuk IMPA Online. Dan kakak juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Makasih, dadah! Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelum itu mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu, baiknya pertama sampai yang ketiga. Yang jagaku selalu di tiap
di dalam doa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Ajari kami Bapa, setelah kami selesai ibadah, kami boleh terus mengingat kebaikan-Mu, bukan kami tidak melupakan-Mu, dan kami boleh mengucap syukur kepada-Mu setiap saat ya Bapa. Adik-adik yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat itu selesai. Adik-adik, terima kasih sudah menonton video IMPA hari ini. Dan seperti biasa, pesan kakak-kakak buat kalian, Jaga kesehatan ya. Cuci tangan yang bersih. Makan makanan yang bergizi. dan terakhir jangan lupa pakai masker jika adik keluar rumah. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Pada minggu PA